kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Nama saya Bima Haji Baskara. Saya murid atau mahasiswa dari Stay Pariwisata Internasional yang berada di Kalimalang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mau mempresentasikan dampak polusi transportasi bagi kehidupan. Oke, kita mulai saja. Pertama ada pencemaran udara transportasi. Pencemaran udara adalah kerusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan ini disebabkan dari berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non biologis. Polusi udara dapat bersumber juga dari berbagai macam, antara lain kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lainnya juga. Apa saja dampak dari polusi transportasi? Ini dia, dikutip dari Converse Energy Future. Yang pertama adalah kesehatan makhluk hidup, yang kedua adalah hujan asam, yang ketiga efek rumah kaca, dan yang keempat kerusakan lapisan ozon. Selanjutnya dampak bagi kesehatan. Dampak pencemaran asap debu transportasi bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak oleh zat kimia seperti karbon monoksida dari asap industri pabrik dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin ini adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah di tubuh kita, menyebabkan batuk. Dampak yang kedua dampak hujan asam. Tingkat keasaman pH normal air hujan itu adalah 5,6. Polusi udara akibat SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarikan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Ini strukturnya yang menyebabkan hujan asam dari oksida nitrogen, hidrokarbon, dari dioksida sulfur, oksida nitrogen bercampur dengan oksigen, nitrogen, hidrokarbon. Reaksi kimianya berada di udara dan di awan. Terjadilah hujan asam. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N20 di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Dampaknya antara lain pencairan es di kutub, naiknya di permukaan air laut, perubahan iklim, perubahan siklus hidup flora dan fauna. Ini siklusnya. Mohon maaf apabila tidak terbaca gambarnya terlalu kecil. Kita next saja. Yang terakhir, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon ini berada di stratosfer, ketinggian 20 sampai 35 km dari permukaan bumi. Ini merupakan pelindung alam bumi. Lapisan ini berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B, menyebabkan sinar UVB ini matahari tidak terfilter, akhirnya dapat menyebabkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman karena terlalu panas. Lapisan ozonnya udah mulai menipis atau berlubang, ya kan. Selanjutnya, bagaimana penanggulangan dampak polusi udara transportasi? Dari udara kendaraan, dari bis, dari kapal laut, dan pesawat juga. Pencemaran dari ozon juga ada, terbentuk di atmosfer. Sumbernya standar kesehatannya itu 0,12 ppm selama 1 jam. Selanjutnya, penanggulangan pencemaran dari udara transportasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, gunakan transportasi umum supaya diri kita dan masyarakat untuk menggunakan
transportasi umum itu menurunkan tingkat polusi udara, karena dengan kita pakai angkutan umum kan nggak terlalu banyak memakai kendaraan saat kita kerja, saat kita berpergian, atau saat kita sekolah, kuliah, atau bagaimana, tidak buang-buang bensin, dan bisa juga kendaraan juga, pokoknya yang lebih amannya transportasi angkutan umum lah. Satu angkutan kan bisa rame-rame juga, nggak terlalu banyak asap kendaraan gitu juga. Nah, yang kedua, hemat energi. Tiga, pahami praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin bisa menggunakan barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan tangan, misalnya sampah didaur ulang bisa, barang-barang bekas dijadiin kerajinan, atau jadiin mobil-mobil apa gitu dari kaleng-kaleng bisa juga. Gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Bimaji. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton atau menyaksikan presentasi ini. Apabila saya kurang di bagian slide-nya atau materinya, mohon dimaafkan.